Kalau batinnya ini kufur. Kalau Rafidhah ini sesat. Kalau Zaidiyah dianggap oleh Syekh bin Baz tidak sesat. Itu yang ada di Yaman. Sekarang masuk ke Al-Iman, ya, Al-Iman. Al-Iman tadi ada berapa rukun? 6 rukun, ya. Al-Iman ini melahirkan ilmu namanya ilmu usuluddin. Usuluddin. Atau kita sebut bab tauhid. Ini ilmu membahas tentang sifat-sifat Allah. Nah, disinilah kemudian muncul perpecahan. Ada kelompok namanya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah. Ada kelompok namanya Mu'tazilah. Di Indonesia udah nggak ada ini. Ada yang semi-semi kayak liberal, tapi liberal pun lebih kufur daripada Mu'tazilah. Jadi Mu'tazilah ini nggak pernah mengingkari Al-Quran dan Sunnah, cuma berbeda penafsiran. Kalau liberal itu sudah memainkan ayat. Ada lagi kelompok namanya Syiah. Syiah ini terbagi 3. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah namanya Zaidiyah, ada yang ketiga Syiah kebatinan, Batiniyah. Rafidhah inilah yang kemudian dianggap sesat dalam fatwa Syekh bin Baz, Imam Salafi di Saudi, dan Batiniyah. Kalau Batiniyah ini kufur, kalau Rafidhah ini sesat. Kalau Zaidiyah dianggap oleh Syekh bin Baz tidak sesat. Itu yang ada di Yaman. Tapi sekarang mereka dipersenjatai, itulah yang jadi kelompok Houthiyah sekarang. Dipersenjatai, nggak tahu deh sekarang jadi gimana. Ya. Namun saya tetap punya pandangan Zaidiyah ini menyimpang juga. Ya, tapi tidak sampai kepada derajat kesesatannya Rafidhah. Jadi Rafidhah itu ciri-cirinya membenci istri-istri Nabi selain Khadijah dan para sahabat Nabi. Lalu mereka pada saat yang sama mencintai Sayyidina Ali berlebihan. Itu disebut Syiah Rafidhah. Kalau Zaidiyah, mereka mencintai Sayyidina Ali, tidak menghujat Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya nggak ada masalah lah. Tapi imamnya namanya Zaid bin Ali Zainal Abidin, terus sampai ke atas bin Husain. Kalau kebatinan ini menganggap Ali itu sebagai titisan Tuhan. Nah, jadi menganggap imamnya titisan Tuhan. Nah, ini kelompok batinnya. Lalu ada yang disebut sikap tasyayyu. Tasyayyu itu kayak pro Sayyidina Ali, tapi bukan Syiah. Misalnya memuji-muji Sayyidina Ali berlebihan. Nggak berlebihan juga, mungkin itu yang dipahami. Itu terjadi di ulama Mesir sebagian dan ulama di Maroko. Mereka tidak keluar dari ahli sunnah, tapi masih ahli sunnah. Sayangnya mengkritisi Muawiyah. Pernah dengar tentang Muawiyah? Ali perang sama Muawiyah, lalu mereka mencaci Muawiyah. Nah, ini namanya tasyayyu, tapi nggak sampai Rafidhah. Itu dikritisi ya, karena statusnya Muawiyah itu diperdebatkan dalam ahli sejarah. Nah, ini pembahasan ini agak panas. Ya, nanti di sini ada kelompok namanya Salafi. Ya. Di sini ada kelompok namanya Karramiyah. Ada Mujassimah. Ini di sini semua. Nanti ada pembahasan khusus Pak kalau mau. Ya, kalau umur kita panjang kita bahas. Insya Allah. Jika bab al-Islam khilafiyah menjadi suatu kemestian, kalau di bab al-iman tidak boleh banyak khilafiyah. Karena rukun iman babnya bab percaya. Kepercayaan nggak boleh banyak jenis. Maka kita memilih ahlus sunnah. Gitu.
Ini perbedaannya. Maka khilafiyah dalam bab Ahlus Sunnah mestinya hanya khilafiyah istilah, tidak boleh khilafiyah perbedaan dalam pemahaman. Harus seragam dalam bab Ahlus Sunnah. Nah, disinilah banyak perbedaan nanti. Dan banyak sekarang orang yang mengaku Ahlus Sunnah karena aliran ada tiga. Ya, bukan yang sedikit ya. Nah, yang terakhir ihsan, Pak Ihsan ya. Ihsan itu dua tadi. Engkau beribadah saya memandangnya atau merasa dipandangnya. Ini ihsan. Ihsan ini kalau tadi Islam itu zahir, iman itu qalbu, kalau ihsan ini ruh. Adanya di ruh. Inilah yang saya sebut ibadah ruhani. Apa ibadah ruhani? Ibadah ruhani di saat kepala sujud secara zahir, batinnya tunduk kepada Allah. Di saat dia ngomong, oh saya nggak apa-apa, saya bukan siapa-siapa, hatinya tidak merasa sombong dan sok suci. Nah, ini ruh. Nah, di dalam ruh inilah ada sifat ikhlas. Jadi jangan heran Pak, ada orang sholat tapi kok kurang tulus gitu. Di dalam ruh inilah ada amanah. Punya teman nggak sholatnya rajin, udah haji umroh tapi korupsi? Ada. Ya itu karena dia baru sholat dengan zahirnya, belum sholat dengan ruhnya. Ruh itu sholatnya tadi, bahasa Arabnya apa tadi? Musyahadah. Apa makna musyahadah tadi? Merasa memandang Allah. Yang kedua, muraqabah. Nah, inilah sholatnya ruh. Sholat ruh ini. Sholatnya badan diatur oleh ilmu al-Islam, ilmu fikih. Sholatnya ruh diatur oleh ilmu ihsan. Ini sholatnya dia, ya. Inilah yang Nabi rawat, yang Nabi jaga setiap nafasnya. Maka Nabi itu sholatnya daim. Alladzina hum ala salatihim daimun. Mereka yang sholatnya daim. Daim itu berkontinu, terus gak pernah berhenti. Gak mungkin sholatnya berarti sujud mulu, enggak. Tapi ini sholat ruhnya. Ini kalau Pak Amra punya tim begini nih, gak perlu CCTV nih, gak perlu report, gak perlu pengawasan, gak perlu monef. Negara ini jadi surga bener. Ya. Tapi kapan itu saya nggak tahu ya. Kapan ini akan terjadi? Ini pimpinannya nggak ada aja langsung tahu sendirilah ya. Semoga muncul ini sholat ruh ini mulai muncul. Sifat apa lagi di situ ada? Sabar. Disitulah ada rasa sayang. Nggak ada benci Pak dalam ruh. Ruh ini nggak ada cacat sama sekali. Kalau di kolbu masih ada bintik-bintik. Maka mohon maaf, orang kalau belajar bab tauhid itu sering berantem kalau nggak benar. Coba aja lihat, ya. Ngomong bab satu bab aja Pak, bab tauhid, bab istiwa. Allah bersemayam di aras, bertempat di aras, kok nggak bertengkar itu dari dulu sampai sekarang. Benar nggak?